Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Saya mengajak kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Esra. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini dari kitab Esra. Dan sebagaimana yang sudah saya jabarkan di ibadah 1, 2, dan 3, kita akan mengulangi lagi pada tema di ibadah yang keempat ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan di kitab Esra ini, saya ingin memberikan satu gambaran yang lebih luas dulu terkait dengan kronologi waktu di dalam Alkitab ini, supaya kita lebih mudah mengikuti apa yang akan kita bahas ini. Silakan ditampilkan slide-nya. Saya memulai dari pemanggilan Abraham. Jadi Abraham itu awalnya namanya Abram, lalu dia dipanggil Tuhan, namanya diganti menjadi Abraham. Lalu Tuhan berjanji kepada Abraham ini bahwa di Kejadian 12, Kejadian 22 kalau saudara baca nanti, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa lewat Abraham dan lewat keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Lalu kronologinya adalah Abraham, Ishak, lalu kemudian Ishak anaknya Yakub, lalu Yakub ini punya 12 orang anak yang menjadi cikal bakal kerajaan Israel. Jadi Yakub punya 12 orang anak laki-laki, itulah cikal bakalnya 12 suku Israel. Saudara bisa lihat di situ ada Ruben, Simeon, Yehuda, Benyamin, dan lain-lain, ada 12. Nah, kenapa kita tidak menemukan disebutkan suku Yusuf? Karena Yusuf ini dia mendapat dua bagian, tapi tidak disebutkan dengan nama Yusuf, tapi disebutkan dengan nama dua anaknya. Begitu di dalam Alkitab kalau nanti saudara membaca. Jadi suku Yusuf itu ada dia mendapat dua bagian, tetapi disebutkan dengan nama kedua anak laki-laki, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, kalau sudah terbagi menjadi dua, maka kalau saudara menghitung itu bukan lagi 12 suku Israel, tetapi 13. Tapi kenapa tetap 12? Karena suku Lewi yang saya warnai merah itu, suku Lewi tidak mendapatkan bagian tanah. Jadi ketika terjadi pembagian tanah untuk suku-suku Israel ini, suku Lewi tidak mendapatkan bagian tanah, dia tersebar di semua suku dan dia dikhususkan untuk melayani sebagai imam di bait Allah. Sehingga tetap akan ada hanya 12 suku. Jadi suku Lewi ada di mana? Suku Lewi itu ada di semua suku itu, dia tersebar, dia dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Nah, saudara, Israel ini pada awalnya hanya satu. Jadi satu kerajaan Israel, tetapi mempunyai 12 suku. Dan raja pertama kita tahu namanya Saul, raja yang kedua namanya Daud. Daud kemudian digantikan oleh anaknya Salomo, tetapi setelah Salomo wafat, kerajaan Israel yang tadinya satu ini terpecah menjadi dua. Tampilkan slide-nya. Kerajaan Israel yang tadinya cuma satu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, kerajaan utara ini disebut dengan kerajaan Israel, sementara kerajaan selatan disebut dengan nama Yehuda. Ada 10 suku di kerajaan utara, ada 2 suku di kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, yaitu Yehuda dan Benyamin. Lewi ada di mana? Lewi tetap tersebar di kedua kerajaan ini. Lalu saudara, orang Israel itu terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara bisa baca itu di kitab Raja-Raja di sana. Ketika sudah terpecah menjadi dua kerajaan, mereka terus melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan ampuni mereka, lalu mereka berbuat jahat lagi, Tuhan hukum lagi, mereka minta ampun lagi. Begitu terus, dan pada puncaknya Tuhan sudah betul-betul marah kepada orang Israel. Lalu kemudian Tuhan bangkitkan bangsa Asyur yang kejam itu untuk menghancurkan Israel. Tampilkan slide-nya. 10 suku di Israel Utara itu kemudian dibuang ke Asyur. Lalu lebih dari 100 tahun kemudian Tuhan bangkitkan lagi satu kerajaan yang lebih kuat lagi dari Asyur, yaitu kerajaan Babel. Mereka menghancurkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini. Lalu orang kerajaan Yehuda ini dibuang ke pembuangan Babel. Nah, saudara, kita bisa melihat ada beberapa kerajaan yang berkuasa di masa itu. Yang pertama kerajaan Asyur.
yang menghancurkan Israel Utara tadi. Lalu kemudian bangkit lagi kerajaan Babel menghancurkan Israel bagian selatan, orang Israel dibuang ke pembuangan di Babel. Lalu bangkit lagi kerajaan Persia, lalu kemudian bangkit lagi kerajaan Yunani mengalahkan Persia, lalu Romawi mengalahkan Yunani, dan ketika Romawi berkuasa, ini kelahiran Tuhan Yesus itu ada di dalam kronologi waktu ketika Romawi yang berkuasa. Jadi saudara, ketika orang Israel Selatan itu dihancurkan oleh Babel, otomatis Israel di bawah kekuasaan Babel. Tapi ketika Persia mengalahkan Babel, maka otomatis kerajaan Yehuda tadi itu dia berpindah kekuasaan. Jadi Israel itu atau Yehuda itu dikuasai lagi oleh Persia. Kemudian ketika Yunani lagi yang menguasai, kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel itu kemudian dikuasai oleh Yunani, begitu seterusnya. Sampai di kerajaan Romawi. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, Israel itu masih dijajah oleh Romawi. Nah saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini di kitab Esra, itu adalah ketika Israel atau Yehuda itu dikuasai oleh Persia. Jadi ketika orang Israel dikuasai oleh Persia, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari di kitab Esra ini. Nah, saya membagi ini menjadi 4 bagian karena terlalu panjang kalau dijelaskan di semua ini dalam satu ibadah, maka saya membagi. Ibadah satu tadi, kita sudah belajar bersama-sama tentang Allah yang berdaulat. Saya jelaskan sedikit supaya kita lihat bagaimana isi dari kitab Esra ini. Jadi kitab Esra ini menceritakan bagaimana orang-orang Israel itu yang sudah dibawa ke pembuangan kembali lagi. Mari kita baca bersama-sama Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Esra pasal 1 ayat 1 yang sampai yang ketiga. Saudara bersabar, saya jelaskan ini pelan-pelan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, jadi di kerajaan Persia ini, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan baik-baik. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi saudara, coba slide yang tadi, yang pembagian di ibadah itu. Ibadah yang pertama kita belajar bagaimana ada Allah yang berdaulat. Sebenarnya kalau kita membaca bagian ini mungkin kita tidak menemukan apa-apa. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, tiba-tiba Raja Kores, Raja Persia itu yang tidak percaya kepada Tuhan, tiba-tiba dia suruh orang Israel pulang untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Itu sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Kenapa saudara? Karena itu sangat merugikan mereka. Jadi prinsipnya atau sistemnya kerajaan di zaman dahulu itu kalau mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lainnya, katakanlah Babel misalnya atau Persia. Mereka misalnya mengalahkan 5 kerajaan. Maka sistemnya mereka begini, kalau ada 5 kerajaan yang mereka kalahkan, maka penduduk di kerajaan A, mereka pindah ke kerajaan B sebagian yang B dipindah ke C, yang sebagian C dipindah ke D, begitu semuanya mereka campurkan. Kenapa? Supaya kerajaan-kerajaan ini kehilangan identitas, kehilangan kekuatan mereka. Kalau tiba-tiba Raja Persia ini yang sedang menguasai Israel ini, tiba-tiba di dalam pembuangan Israel yang sudah dibawa ke kerajaan Babel itu, tiba-tiba Raja Persia bilang, kamu boleh pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Itu sangat merugikan mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa jamin bagaimana kalau orang Israel tiba-tiba bisa membangun kekuatan lagi dan melawan mereka dan menghancurkan Persia. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana Allah itu berdaulat. Dia tiba-tiba entah bagaimana caranya dia menggerakkan hati Raja Kores untuk menyuruh orang Israel pulang. Tapi Allah yang berdaulat ini bukan tidak ada maksud saudara. Kenapa? Kalau saudara menyimak apa yang saya sebutkan tadi di bagian awal, janji Tuhan kepada Abraham. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan memanggil Abraham supaya lewat Abraham dan keturunannya
semua bangsa di bumi itu bisa mendapatkan berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan yang tidak mungkin diusahakan oleh manusia. Keturunan siapa yang dimaksud keturunan Abraham itu? Itulah Tuhan Yesus. Dan kita bisa lihat di sini, di ibadah yang kedua tadi, saya sudah membahas itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia berjanji kepada Abraham bahwa lewat Abraham dan keturunannya, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan ketika Israel ini bisa pulang ke tanahnya yang di kitab Esra yang kita baca ini, itu membuktikan bahwa Allah itu setia terhadap janjinya. Kenapa? Ya, enggak apa-apa saudara. Kan saya kalau khotbah tidak bisa lucu-lucu. Jadi kalau ada yang lucu-lucu begitu, ya anggaplah itu bagian dari khotbah. Sampai mana tadi? Ketika Tuhan menggerakkan hati Kores supaya orang Israel itu bisa ketika Tuhan menggerakkan hati Kores supaya orang Israel itu bisa pulang ke pembuangan, itu merupakan satu pengaturan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kalau orang Israel atau orang Yehuda tadi tidak pulang ke pembuangan, maka janji Tuhan itu bisa terputus di situ. Tidak ada lagi kelahiran Sang Mesias. Maka kita bukan hanya melihat Allah yang berdaulat, tapi kita melihat bahwa ada Allah yang setia. Dan di ibadah yang keempat ini kita akan membahas, memang Tuhan itu punya rancangan yang besar untuk manusia. Tapi Tuhan tidak seperti orang yang sedang bermain sulap, tiba-tiba punya rancangan lalu dia berfirman lalu rancangan itu seketika itu jadi. Tidak. Ada peran dari umat Tuhan di sana. Seorang imam yang bernama Esra, penulis kitab ini, itu menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana dia sebagai seorang imam, dia menjadi teladan untuk kita. Dan di ibadah yang keempat ini, umat Tuhan yang ditulis di kitab Esra ini juga, mereka menjadi teladan yang luar biasa, yang bisa kita teladani. Dan di zaman perjanjian baru, umat Tuhan itu disebut batu yang hidup. Seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama, saudara. Coba Esra tadi. Esra pasal yang kedua, pasal 1 ayat yang kedua. Esra pasal 1 ayat yang kedua, dikatakan begini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, maksudnya orang Israel, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Supaya apa? Supaya orang Israel itu bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ada satu penekanan kuat di sana. Mereka dikembalikan bukan hanya sekedar supaya kalau mereka balik ke tanahnya mereka jadi nyaman, tidak dijajah lagi. Tapi ada satu penekanan kuat, mereka kembali harus membangun rumah Tuhan di sana. Dan kalau saudara membaca Esra sampai pasal yang ke-10, memang mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi pada akhirnya mereka kemudian bertobat, lalu mereka membangun bait Allah itu dengan segenap kekuatan mereka. Ini menjadi satu teladan bagi saya dan saudara, bagaimana umat Tuhan itu juga berperan di dalam rancangan Allah itu. Dan bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita ini masih disuruh membangun lagi bait Allah? Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Bagaimana dengan kita di masa kini? Apakah kita disuruh membangun bait Allah? Coba tampilkan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Dan biarlah kamu juga, ini menunjuk kepada saya dan saudara orang-orang di perjanjian baru ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dikatakan apa di sana? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Orang Israel di zaman Esra ini disuruh kembali. Dan dengan segenap kekuatan mereka membangun kembali bait Allah. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa kembali beribadah kepada Allah Israel. Dan supaya orang-orang di sekitar mereka juga bisa datang beribadah kepada Allah Israel. Bagi kita di zaman sekarang,
Kita bukan disuruh membangun bait Allah secara fisik bagi orang-orang percaya. Ini bukan soal gedung gereja, bukan. Bagi kita di zaman ini, kita disebut sebagai batu yang hidup. Kita adalah bagian dari rumah rohani dari kerajaan Allah itu. Maka sebagai batu yang hidup, itu bermakna apa saudara? Yang pertama, batu yang hidup itu bermakna kita ini punya peran atau punya fungsi. Ketika disebutkan sebagai batu yang hidup, mari kita mengerti bahwa kita harus punya fungsi, kita harus berfungsi, kita harus berperan di dalamnya. Kita ini menjadi bagian dari tersusunnya sebuah rumah rohani kerajaan Allah. Dan kita menjadi batu-batu yang menyusun rumah rohani itu. Maka ini bicara sebuah peran bagi kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita berfungsi di dalamnya. Saudara, kebermanfaatan tertinggi bagi kita orang percaya itu adalah apa saudara? Ketika orang lain mendengarkan Kristus lewat kesaksian kita, lewat cara hidup kita. Kita disebut sebagai batu yang hidup untuk sebuah pembangunan rumah rohani. Supaya apa? Supaya ketika rumah rohani itu yang sedang Tuhan bangun, orang bisa datang kepada Kristus melalui kita juga. Karena kita adalah batu-batu yang menyusun rumah rohani itu. Dan mari kita mengerti bahwa tidak ada kebermanfaatan. Kalau kita mau bermanfaat untuk hal-hal yang lain, itu semuanya sangat baik. Tapi kebermanfaatan yang paling tertinggi dalam hidup orang percaya adalah ketika orang lain mendengarkan Kristus lewat hidup kita. Dan ketika orang lain bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Kalau kita tidak bermanfaat dalam hal itu, maka semua kebermanfaatan yang lain menjadi sia-sia. Semua harusnya berdasar pada Kristus. Dan kenapa kita disebut sebagai batu yang hidup? Supaya kita memenuhi peran itu, saudara. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita hari ini sudah benar-benar menjadi batu yang hidup? Atau malah kita jadi batu sandungan? Saya minta maaf, ini bukan berarti ketika berbicara di depan, lalu kalau saya bilang, apakah kita sudah jadi batu yang hidup atau batu sandungan, lalu seakan-akan hidup saya tidak pernah jadi batu sandungan. Tidak, saudara. Saya terkesan dengan apa yang Om Peter katakan di khotbah, bahwa pengkhotbah itu beda dengan dosen. Kalau dosen, apa yang dia sampaikan kepada mahasiswa, pasti dia sudah tahu. Saya beberapa tahun mengajar di STII, mengajar teori musik, dan tentu apa yang saya ajar itu sesuatu yang sudah saya kuasai. Tapi kalau pengkhotbah bukan seperti itu. Apa yang saya katakan adalah sesuatu yang masih juga saya perjuangkan. Tidak ada yang beda di antara kita. Saya tidak sok-sokan mentang-mentang saya yang bilang lalu seakan-akan saya ini hebat di depan. Tidak. Kita sama-sama belajar. Pertanyaan itu datang kepada saudara. Pertanyaan itu juga datang kepada saya. Apakah hidup kita ini sudah menjadi batu yang hidup seperti yang tertulis di 2 Petrus? Ataukah hidup ini masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara? Tapi mari kita mulai belajar, walaupun itu mungkin sedikit demi sedikit kita belajar. Marilah kita mulai belajar berbagi dengan orang lain, walaupun itu dalam jumlah yang sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu jadi orang yang konsumtif, yang terlalu takut ketinggalan tren, FOMO syndrome itu. Terlalu takut ketinggalan berita, terlalu takut ketinggalan gaya dan sebagainya. Pada akhirnya kita jadi orang yang konsumtif dan tidak bisa berbagi dengan orang lain karena kita sendiri tidak pernah merasa cukup, saudara. Mari kita mulai belajar untuk hal-hal yang lebih baik dalam hidup ini. Tidak perlu mengejar sebuah pengakuan yang berlebihan. Pengakuan itu akan datang dengan sendirinya kalau kita memang sudah layak untuk itu. Karena kalau kita kejar, kita tidak pernah akan puas dengan pujian. Kita tidak pernah akan puas dengan pengakuan orang lain. Kebahagiaan itu, kepuasan itu bukan datang dari sesuatu yang, dari semua yang bisa kita dapatkan. Kepuasan dalam diri ini datang ketika kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita belajar dalam hidup ini. Mulailah belajar menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kita sama-sama belajar. Di sini banyak mungkin anak-anak muda yang umurnya mungkin lebih muda dari saya. Mari kita mulai belajar menghadapi kesulitan demi kesulitan.
Karena salah satu musuh terbesar dari kesuksesan kita, salah satu musuh terbesar dari perubahan hidup kita ini adalah kita terlalu nyaman. Kalau kita tidak bisa keluar dari zona nyaman, maka kita tidak pernah akan bertumbuh di dalam kerohanian. Saudara, ada satu kata-kata yang baik dikatakan begini. Tuhan itu tidak pernah membuat meja dan kursi. Tidak pernah ada meja dan kursi turun dari surga, tidak ada. Tuhan ciptakan pohon. Manusia mencari ide supaya bagaimana pohon itu bisa dipotong dan dijadikan kursi sehingga berguna untuk manusia. Itulah kenyataan di dalam dunia ini, itulah realita di dalam dunia ini. Bahwa Tuhan menciptakan bahan bakunya, lalu kita yang mengembangkan itu. Maka sebagai batu yang hidup, marilah kita berperan. Tuhan tidak pernah menciptakan kursi dan meja. Dia menciptakan pohon supaya kita mengolahnya dan menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan semua manusia. Saudara. Kita perlu menyadari bahwa keselamatan itu bukan karya akhir bagi kita, bukan, saudara. Kesalahan kita orang-orang percaya ini kadang-kadang begini. Kita puas karena kita merasa, oh saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjamin hidup saya. Tapi mari kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan karya akhir bagi kita. Tapi justru merupakan satu awal supaya kita jadi berkat untuk sesama. Kadang kita puas karena kita rasa itu sudah akhirnya, itu sudah karya akhir dalam hidup kita. Sudah beres, saya sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi tidak pernah seperti itu. Keselamatan itu bukan karya akhir, tetapi merupakan awal supaya kita bisa jadi berkat untuk sesama, saudara. Mari kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang mengerjakan keselamatan itu? Pada akhirnya kita akan mengerti bahwa ada banyak perdebatan apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Itu menjadi perdebatan yang tidak penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita mau percaya keselamatan bisa hilang atau keselamatan tidak bisa hilang atau apapun. Itu bukan intinya. Yang intinya adalah kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan kita wajib mengerjakan keselamatan itu dengan sekuat tenaga sampai akhir hidup kita. Sebagai batu yang hidup, mari kita mengerti ini bahwa kita harus jadi berkat untuk sesama. Itu merupakan satu karya Tuhan yang menjadi awal bagi kita jadi berkat untuk orang lain. Batu yang hidup yang pertama adalah bermakna tentang sebuah peran atau fungsi. Tetapi juga yang kedua, kenapa dikatakan batu yang hidup? Kalau saudara nanti membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan ayat yang seterusnya, maka saudara akan menemukan bahwa kita disebut batu yang hidup dan Kristus disebut apa, saudara? Batu apa? Batu? Kalau saudara membaca, kita akan menemukan Tuhan Yesus itu disebut sebagai batu penjuru. Apa batu penjuru? Batu penjuru itu adalah batu yang pertama yang menjadi dasar dari batu-batu yang dibangun itu. Kita memang batu yang dibangun, batu yang hidup, tapi Kristus adalah batu penjuru. Apa maknanya ketika kita disebut batu yang hidup? Berarti Kristus selalu menjadi dasar. Kristus dan firman Tuhan itu, Alkitab ini selalu menjadi dasar dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah begini. Masihkah sampai saat ini kita ini di tempat ini, anak-anak muda yang datang pada malam hari ini, masihkah kita membaca firman Tuhan setiap hari atau tidak? Atau kita mulai melupakan firman Tuhan, kita mulai tertarik dengan buku-buku yang lain. Mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada buku lain yang lebih unggul daripada Alkitab. Mari kita membaca buku sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan Alkitab. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, masihkah kita membaca Alkitab setiap hari? Di ibadah awal tahun kemarin kita sudah dibagikan ayat-ayat emas.
Dan itu bagus sekali ada pembacaan yang bisa kita baca supaya dalam setahun itu kita bisa selesai membaca Alkitab. Kalau saudara bisa mengikuti itu baik sekali. Supaya firman Tuhan ini selalu menjadi dasar dalam hidup kita. Supaya Kristus selalu menjadi dasar dalam hidup kita. Jangan sampai di handphone kita ini download Alkitab, ada orang begitu saya lihat. Download Alkitab sampai 2. Alkitab Sabda, Alkitab apa lagi yang satu. Terjemahan sampai 5. Belum tafsiran-tafsirannya. Tapi apakah itu dibaca atau tidak, saudara? Itu yang paling penting. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harus menjadi dasar dalam hidup kita. Tidak semua orang mau jadi pengkhotbah. Tidak semua orang mau jadi gembala sidang. Tidak semua orang mau jadi dosen teologi, tidak semua. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, firman Tuhan itu yang jadi dasar. Ketika kita jadi seorang PNS, firman Tuhan itu yang jadi dasar dalam kita bekerja. Ketika kita jadi pengusaha, firman Tuhan ini yang jadi dasar di dalam pekerjaan kita. Apapun itu. Jangan sampai ayat firman Tuhan itu dibaca nanti sudah jengkel sama orang. Jengkel saya sama dia. Cari dulu ayat, cari. Begitu dapat langsung pasang status. Hanya untuk menyindir orang. Tapi ketika sudah selesai sindir orang, jadi Alkitab ini cuma untuk orang lain. Tidak untuk dia. Lalu tidak dibaca lagi. Pendeta Stephen Tong katakan begini. Tanpa kembali kepada firman, mustahil manusia bisa hidup, berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tanpa kembali kepada firman, mustahil manusia bisa hidup, berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sebagai batu yang hidup, yang disusun di atas batu penjuru, maka mari kita mengerti firman Tuhan ini harus menjadi dasar dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita ini harus cocok dengan batu penjuru itu. Tidak mungkin batu penjuru itu dibangun di sini, lalu kita tidak cocok, kita dibangun di tempat lain, tidak bisa begitu saudara. Kita harus dicocokkan dan proses pencocokan itu ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada banyak proses demi proses, dihaluskan, dipotong, dibentuk sedemikian rupa. Supaya kita bisa cocok dengan batu penjuru. Batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus yang sudah sempurna. Dan kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Maka kalau kita terus diproses oleh Tuhan, mari kita mengerti bahwa itulah maksud Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita ini sebagai batu yang hidup, kita bisa cocok sesuai dengan sang batu penjuru itu. Supaya kita bisa hidup berfokus kepada Kristus sesuai dengan nama gereja kita yang baru. Gereja yang berfokus, berpusat kepada Kristus. Saudara, Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu itu berpusat kepada Kristus. Maka kalau kita tidak berpusat kepada Kristus, berfokus kepada Kristus, itu menjadi hal yang aneh. Kalau kita berfokus kepada manusia, maka itu menjadi satu hal yang aneh kekristenan kita. Tepat sekali gereja ini menamakan diri FOCC ini, yaitu gereja yang berfokus atau terfokus, terpusat kepada Kristus. Dan biar kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga semua jemaat ini, kita mulai memahami keberadaan kita sebagai batu yang hidup, supaya kita jadi orang yang berpusat kepada Kristus. Tidak ada yang bisa mengubah diri kita selain kemauan kita sendiri untuk berubah mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ada satu kalimat yang dituliskan seorang teman, dia katakan begini. Jika kita mau ada seseorang yang mengubah hidup kita, pergilah kepada cermin dan lihatlah orang itu. Kalau kita mau ada seseorang yang mengubah hidup kita, pergilah kepada cermin dan lihatlah orang di dalam cermin itu. Tuhan baik kepada kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, yang terus memproses hidup kita. Tapi juga sebagaimana orang Israel ini yang punya peran dalam menggenapkan rancangan Tuhan, kita juga harus seperti itu. Tidak ada orang lain yang bisa membantu kita selain kemauan kita sendiri untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, 2024 ini, mari pelan-pelan kita mulai memperbaiki hidup kita. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hari-hari yang kita lewati di masa lalu. Tapi mari kita menyadari ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang setia yang terus-menerus menolong kita.
tetapi juga harus ada peran dari kita sebagai umat Tuhan, menyadari keberadaan kita sebagai imamat yang rajani yang saya jelaskan di ibadah 3 tadi. Menyadari keberadaan kita sebagai batu yang hidup yang tersusun di atas batu penjuru. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita